Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.1a 4.2 Diagram Flyer Eksplorasi Konsep Iis Aprianti, SMA Negeri 1 Pasirian, JGP Angkatan 10 Kelas 275B. Fasilitator Ibu Noventi dan pengajar praktik Ibu Sayyidati. Pengertian diagram flyer. Diagram flyer adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representatif visual. Diagram ini dinamakan sebagai diagram flyer karena dikembangkan pertama kali oleh Dorothy Fryer. Berikutnya adalah definisi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berikutnya ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dengan memahami 3 aspek, pemetaan kebutuhan menentukan strategi pembelajaran diferensiasi menggunakan yang pertama, diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita, seperti halnya pemilihan konten berdasarkan minat dan belajar murid. Kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid menurut Tomlinson memberikan kita alat equalizer yang membantu guru dalam mengukur kesiapan belajar murid. Guru dapat melihat kesiapan belajar murid, apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten berdasarkan minat murid dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid, guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual. Yang kedua, diferensiasi proses. Murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu ataupun kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara proses. Ada 6, yaitu kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Diferensiasi produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran berlangsung berupa hasil tes, presentasi, ataupun diskusi, petunjuk, pidato, diagram lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran diferensiasi produk, meliputi memberikan tantangan atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Berikutnya, lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan membuat komunitas belajar setiap orang di dalam kelas. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat, adanya harapan bagi pertumbuhan, memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walau hanya sedikit guru tetap mengapresiasinya. Contoh dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran kelompok sesuai minat dan gaya belajar murid, memahami modul, ajar, mengakomodasikan semua gaya dan minat belajar. Guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal dalam mengakomodasikan gaya belajar murid, mempelajari, menghasilkan produk sesuai dengan pendekatan minat dan gaya belajar murid. Berikutnya bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan metode ceramah, pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan murid. Yang ketiga, guru menuntut kriteria produk yang dihasilkan harus sama.
Berikut adalah rangkuman diagram flyer. Yang pertama, definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, menggunakan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Contoh, pembelajaran kelompok sesuai dengan minat, gaya belajar murid, bahan atau modul ajar yang mengakomodasikan semua gaya dan minat belajar. Guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal dalam mengakomodasikan gaya belajar. Pembelajaran menghasilkan produk sesuai dengan pendekatan minat dan gaya belajar murid. Yang bukan contoh, pembelajaran dengan metode ceramah, pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan murid, dan guru menuntut kriteria produk yang hasil harus sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.